Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami setiap harinya. Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan berkat yang baru. Sekarang kami bersatu dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Engkau berkati jalannya ibadah ini agar berjalan seturut kehendak-Mu saja. Berkati juga yang akan memberitakan firman-Mu, Kau pakai dia dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita semua mendapatkan berkat yang baru di pagi ini. Kita dalam perjalanan ke kantor atau kita berada di rumah atau dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan selalu ada untuk kita. Sekarang kita akan memulai ibadah kita akan angkat satu pujian. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami sudah memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran,
Kami akan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Berbicara Tuhan, sepatah kata firman-Mu pagi hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu kami boleh disegarkan, dikuatkan. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pagi lautan Tuhan dimanapun berada, di tempat pekerjaan, di tempat di rumah. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah yang hidup dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah pagi lautan Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 25 sampai 26. Firman-Nya berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, ya, kalau kita disuruh memilih, ya, saudara, apakah mau ada gelas, ya, ada gelas itu luarnya bersih, tapi dalamnya kotor, diisi dengan air. Apakah saudara mau meminumnya? Atau dibalik, dalamnya kotor, diisi dengan air, tapi luarnya bersih. Saya percaya kedua gelas tersebut kita tidak akan minumnya. Ya. Buat apa luarnya bersih, tapi dalamnya isinya air kotor? Atau dalamnya bersih, ya, tapi luarnya kotor, juga nggak mau. Nah, ini adalah gambaran yang Tuhan ingin sampaikan juga kepada kita, dan Tuhan juga marah kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Soal gelas atau wadah yang Tuhan sampaikan di dalam ayat ini berbicara tentang manusia batiniah kita. Hal yang ada di dalam hati kita. Ada banyak yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang luarnya yang tampak, ya, artinya perbuatan kita yang tampak kelihatan baik, tapi sebenarnya dalamnya kita nggak baik. Ya. Mungkin kita masih ada kebencian, mungkin masih ada akar kepahitan, kelihatannya baik, tapi sebenarnya hatinya nggak baik, ya, menyimpan hal-hal yang tidak baik. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini bukan berarti Tuhan benci kepada mereka, tidak. Tapi Tuhan menegur keras bagi mereka bahwa mereka nggak boleh bersikap demikian. Kelihatannya di luarnya bagus, baik, tapi sebenarnya terdalam mereka melakukan hal-hal yang jahat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata, ya, nggak boleh, celaka. Bahkan Tuhan berkata seperti orang-orang munafik. Kita ngomong baik, tapi dalam kehidupan kita, prakteknya kita nggak baik. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar dari ayat ini bahwa sikap hati yang tidak kelihatan itu yang Tuhan soroti, yang Tuhan lihat dalam manusia batiniah kita. Nah, sikap hati inilah yang Tuhan mau itu harus terpancar keluar. Ya, tidak hanya di luarnya aja, tapi di dalamnya juga harus terpancar. Ada orang mungkin rajin ibadah, ya, rajin pelayanan, atau juga rajin memberikan persembahan, taat kepada Tuhan, tapi di dalam hatinya mungkin masih menyimpan kesalahan orang lain, masih benci, masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini kan Tuhan mau juga supaya kita harus bersih. Waktu bersih di dalam, ya, wadahnya di dalam bersih, maka itu akan keluar dengan sendirinya, juga tampak bagian luarnya, pinggangnya juga akan bersih. Nah, sebenarnya beribadah atau melakukan perbuatan itu baik, ya, penting. Tapi menurut ayat firman Tuhan ini yang kita baca, lebih jauh lagi ada hal yang lebih penting, yaitu manusia batiniah. Nah, kita belajar, termasuk saya juga, jemaat Tuhan di mana berada, mari kita koreksi batin kita. Apakah kita seperti orang munafik yang Tuhan marah kepada orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat, yang kelihatannya di luar baik,
tetapi sebenarnya dalamnya penuh dengan kejahatan. Dalamnya ya, Tuhan gak suka. Oleh sebab itu mari kita harus jaga hati kita, motivasi hati kita, yang mungkin tanpa kita sadari kita melakukan hal kesalahan. Contoh misalnya ya, contoh nih ya, misalnya kita punya temen kesel gitu kan, gue gak suka sama dia nih, si A ini. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang kita benci ya, tapi kita salaman gitu, gimana kabarnya, baik. Tapi dalam hati kita gak suka dengan orang itu. Gue gak suka sama orang itu. Di luar, di depannya dia kita pura-pura baik, tapi kita salaman sama dia, cipika-cipiki gitu kan. Tapi dalam hati kita gak suka dengan orang itu. Nah ini yang Tuhan katakan, engkau seperti orang munafik. Nah Tuhan gak mau. Tuhan mau di dalam maupun di luar kita juga harus sama. Artinya kalau kita punya sesuatu ganjalan hati kepada orang yang kita tidak sukai, Tuhan mau bereskan dulu ya. Berdamai dulu ya, bereskan dulu. Baru waktu kita salaman itu adalah sesuatu hal yang keluar dari hati ya. Tidak hanya sebagai lip service ya, kelihatan di depan ya, pura-pura, penuh dengan kepura-puraan. Nah, hidup dengan kepura-puraan itu tidak enak saudara. Jadi hidup kita pura-pura dan Tuhan tidak mau kita hidup dalam kepura-puraan. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang benar-benar memiliki integritas. Artinya di dalam hati kita yang kita ucapkan, yang kita lakukan, perbuatan adalah sama. Kalau kita ada kekurangan, kita inilah saya. Dan kita mau belajar, diproses oleh Tuhan menuju menjadi hal yang baik. Mari kita lihat di dalam Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi hati kita ini mencerminkan siapa pribadi kita sebenarnya. Jadi hati kita ini, hati gak bisa dibohongin saudara. Biasanya kalau hati kita lagi sedang kondisi tidak baik, itu akan keluar ya, terlihat dalam sikap dan perbuatan kita. Ya mungkin kita bisa mengelabuhi orang-orang dengan menutupi hati kita bahwa sebenarnya kita tidak baik, kita tidak suka dengan orang tersebut atau apapun lah. Tapi di hadapan Tuhan ya, kita tidak bersembunyi, kita tidak bisa menutupi itu, terbuka segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan mau, mari ya kita harus terbuka, kita harus sama dengan hati kita. Kak, bagaimana dengan kita bermedia sosial, bersosmed? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebenarnya kita boleh-boleh saja sih memposting hal-hal yang rohani, ya, yang bernuansa Kristen, ya nggak salah, justru itu bagus. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan, yang kita masalahkan adalah sikap hati kita. Nah, ini penting. Jangan sampai kita memposting hal-hal yang rohani, ya, tapi ada tujuan, ada motivasi. Ya, maksudnya kita mau pamer atau apa, biar kelihatan orang melihat, wah, kelihatan lebih rohani. Atau kita benar-benar tulus melakukannya, bersosial media, ya, supaya orang postingan kita itu boleh menjadi berkat. Jadi yang tahu itu adalah kita sendiri, jawaban kita. Misalnya kita memposting sesuatu atau bikin status sesuatu, nah itu kita harus selidiki apakah motivasi kita benar, ingin memberitakan Injil, tujuan kita menjadi berkat. Atau juga kita ada yang update status, misalnya kita punya masalah, terus kita mau curhat nih, ya, kita mau curhat sama teman kita, tapi teman kita nggak mau denger, nggak merhatiin kita, lalu kita bikin status, ya kan? Allah memperdulikanku, ya kan? Atau Allah mengasihiku. Sebenarnya kita bisa selidiki, yang tahu itu adanya kita dengan Tuhan. Bisa aja kita sedang dengan status kita, bisa juga kita menyindir orang lain, teman-teman kita nggak peduli sama kita, terus langsung kita berpikir Allah peduli dengan aku. Atau bisa juga memang tujuan kita benar menjadi berkat, kita mengalami sendiri. Jadi esensinya adalah mari kita harus perhatikan ya. Jika kita memposting sesuatu atau apapun ya, kita harus tujuannya adalah menjadi berkat ya.
Jadi dasar hati kita inilah. Ya, kita lihat dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mari kita jaga hati kita, karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jadi kita belajar dari ayat ini dari Matius ya 23 25 sampai 26 ya. Kita belajar jangan kita menjadi orang-orang yang munafik seperti ahli Farisi dan ahli Taurat. Ya, dia tahu firman segala sesuatu tapi tidak mempraktekannya, atau hanya sekedar biar dilihat orang, tetapi dasar hatinya, manusia batiniannya ya, sebenarnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita belajar, termasuk saya juga belajar. Supaya apa? Supaya mari kita harus jaga hati kita. Apa yang terpancar dari kehidupan kita, perbuatan kita, itu asalnya dari hati. Meluap dari hati. Firman Tuhan katakan, apa yang berasal dari perkataan kita, perbuatan kita, semuanya berasal dari hati kita. Tapi kalau kita punya masalah, punya ganjelan, segala sesuatu, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika ketemu dengan orang, tidak dengan kepura-puraan, tapi kita benar-benar tulus mengasihi, ya, tulus ya, memberkati teman-teman kita, siapapun, ya, karena keluar dari hati. Kita lihat di dalam Matius, ya, Matius pasal 5, Matius 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jelas dari firman Tuhan ini dikatakan, kalau kita ingin ketemu dengan Tuhan, ya, Tuhan katakan kalau ada ganjalan dalam hati kita, mari kita bereskan, kita berdamai, baru kita datang kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita, mengajarkan saya juga, mengingatkan kembali untuk menyelidiki motivasi hati kita. Kita harus jaga hati kita supaya apa yang keluar dari hati kita itu sesuai dengan benar firman Tuhan, dan kita tidak menjadi orang yang munafik ya, tapi kita menjadi pribadi, artinya wadah gelas air yang di dalam itu bersih dan di luar gelas itu pun bersih. Segala sesuatu dimulai dari hati, dari dalam wadah tersebut. Jika gelasnya, wadahnya bersih, maka luarnya pun dengan sendirinya akan menjadi bersih. Nah, kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini kita belajar dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita perhatikan manusia batinnya kita. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, baik hubungan kita dengan sesama maupun dengan Tuhan, mari kita bereskan. Supaya apa? Supaya apa yang keluar dari hati itu terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat renungan singkat pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami belajar menjadi pribadi orang-orang yang memiliki integritas. Di dalam hati kami maupun di luar sikap hidup kami sama Tuhan. Kami tidak mau menjadi pribadi orang-orang munafik seperti orang-orang Taurat, orang-orang Farisi. Bukan berarti profesi mereka atau pelayanan mereka sebagai ahli Taurat, ahli-ahli Farisi itu salah, tidak Tuhan. Tapi motivasinya, sikap hatinya yang salah. Dan Tuhan mengajarkan kami pagi hari ini untuk belajar supaya kami mengintrospeksi. Kami mau belajar dari hati, melakukan segala sesuatu dari hati kami karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun berada, dalam pekerjaan. Kami percaya apa yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan dalam usaha, dalam studi, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas renungan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Kami percaya kami diberkati dan kami awali di minggu ini Tuhan bersama dengan Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan sepanjang seminggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka dengan kunci Daud, dengan nama Yesus Kristus, segala pintu-pintu berkat sepanjang minggu ini. Kami percaya, kami buka, terbukalah Efata, segala berkat rohani, berkat jasmani terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau sudah memberkati kami,
Dan kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan dari kemenangan sampai kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom.